jinah tadi. Yang kedua ya, anaknya laki perempuan, anak jinah tu bukan anak haram, enggak ada anak haram. Perbuatannya yang haram. Jangan pandai-pandai kali mulut awak tu Pak ya. Kadang banyak Pak, anak harammu mana anak haram? Jangan anak haram, perbuatannya haram. Anak tu halalnya tu fitrah, tapi statusnya anak jinah. Kenapa dia anak jinah Ustaz? Karena dia melakukan hubungan suami istri di luar nikah, maka jinah namanya. Udah, yang kedua, anak jinah lahir anaknya perempuan. Ketika dia menikah dengan laki-laki, maka ayahnya tak boleh jadi wali untuk si perempuan. Malam hari ini kita diundang berhadir dalam rangka wujud syukur yang telah diutarakan ahli bait di awal, bahwasannya salah satu menantu di rumah ini telah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu usia janinnya 4 bulan kandungan. Kalau bicara 4 bulan, maka di dalam Islam bermakna angka 40 Pak. Yang pertama, kata Nabi, 1 tetes khamar yang kau minum, maka 40 hari 40 malam ditolak amal ibadah. Yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, umurnya 40 tahun. Yang ketiga, Nabi Adam diturunkan dari sorga, tidak bertemu dengan Hawa 40 tahun lamanya. Yang keempat, seorang Islam datang ke rumah dukun, baru datang aja ini Pak, belum nanya, maka dihapuskan amalmu 40 tahun lamanya. Apalagi bagi kita yang hadir hari ini, umur bapak, umur kita 40 tahun tak tobat, udah sampai mati udah payah tobat. Ini kata Nabi nih. Jadi 38 awak siap-siap. Cek nanti cek. 40 tahun tak berubah Pak, gitu-gitu aja solatnya maghrib isya sampai mati. Ini kasar ini kan? Hati-hati angka 40 ini. Makanya usia janin 4 bulan dia, disitulah ditiupkan ruh. 120 hari. Lengkaplah. Ada telinga, ada tangan. Lengkap semua. Maka dianjurkan bagi menantu di rumah ini, Ibu Ella Audina binti Sutrisno, solatnya jangan tinggal. Solat bukan hanya yang wajib, duha, tahajud. Yang kedua, zikirnya kuat, karena sudah mulai mendengar itu bayinya. Kuat-kuat zikirnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suaminya pun zikir, mau tidur zikirkan. Pegang perut bini itu zikir. Jangan malu. Kadang kita banyak malu Pak, cium-ciuman gak malu disimpang kan? Ini nak lajang ini, gawat orang ini kan? Kadang banyak suami ini malu Pak. Padahal sudah halal kan? Udah halal, apa lagi masalah lagi? Cuman dalam hal itu ya di dalam kamar berdua, jangan ruang tamu, tak enak apa dipandang mata. Tabu dia kan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita yang hadir Bapak Ibu, hari ini usia kita Pak mendekati 40. Nah, marilah mendekat lawak ke masjid Babus Salam tuh. Jangan jauh dari masjid. Dekatkan diri. Terkadang yang paling sedih kami rasa para ustadz, ketika berkumandang azan sholat 5 waktu, cuman 2 saf yang datang. Wirid ramai. Nah, wirid ini Pak memang tak jatuh haram, hukumnya mubah. Dibolehkan, tapi jangan gara-gara wirid tak sholat, neraka kita. Sholat tiangnya dulu. Ini wirid istilahnya sampingan aja, bonusnya aja ini. Wirid kita pakai wudu, Yasin sudah dibaca. Yang tak wirid belum tentu baca Yasin. Apalagi tadi mau masuk salam-salaman, gugur dosa, nanti pulang salam balik. Jangan takut corona, jangan pandai-pandai awak. Ini banyak orang Pak, corona bubar wirid. Corona enggak sholat. Kita mati bukan corona, Allah. Gara-gara corona kami hilang proyek, habis proyek Pak, tak dipanggil lagi kami ceramah.
Macam kami lah pembawa virus. Ya orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini kepada menantu kami di rumah ini, sholatnya jangan tinggal, tutup aurat. Ini satu lagi penting, tutup aurat. Sebab anak di dalam rahim itu meniru bagaimana karakter ibunya. Makanya istri saya ketika mengandung, Pak, memang capek kita sikit. Pulang dakwah jam 1 mesti zikir. Dia pun bilang zikir. Iya. Karena zikir kita aja udah ngantuk awak, udah dapat 10 lah, udah ngantuk, udah pingsan ayahnya kan. Pokoknya zikir kan malam tuh. Apalagi jangan bicara-bicara kasar. Makanya kata Nabi ketika rahimnya anaknya sudah lengkap usianya 4 bulan ke atas, ketika dibacakan ayat Quran, sujud anak itu, Pak. Saya udah buktikan itu. Kubacakan Quran, oh berubah apa dia? Oh, kontraksi. Itulah kuasanya Allah tuh. Begitu lahir nanti anak, tanggung jawab pertama orang tua berikan nama yang baik. Aku beda, nama aku bukan dari Quran. Mama aku Cina pula, tak tahu dia itu. Nama orang Batak, Sahriaman, tak tahu artinya. Ya gini nasib pula ini kan. Ya kita udah tahu kan, udah ngaji kita, Pak ya. Lahir cucu awak kasih nama menurut Quran, ambil dari Quran. Tapi awas Pak, ini namanya tanggung jawab. Terkadang mohon maaf, banyak orang namanya 2 nabi disanding. Muhammad Yunus, tingkahnya kayak Fir'aun. Allahu Akbar. Ada. Bukan di sini Pak, sana ya. Tanggung jawab nama ini. Terkadang banyak di penjara itu Pak. Aku 6 tahun ceramah penjara. Siapa namamu? Muhammad Iqbal. Siapa namamu? Ahmad Yasir. Siapa namamu? Masalahmu? Sabu Ustaz. Allah, aku enaklah Sahriaman walaupun tak dari bahasa Arab. Pokoknya bisa lawat baik-baik sikit. Walaupun tak baik kali, baik-baik sikit. Jadi kita nih Pak yang cantik nama ini, jadi tanggung jawab ini. Kan Pak? Udah, kasih ini tanggung jawab orang tua. Berikan dia nama yang baik. Maka yang keempat, seorang ayah, apa yang dia lakukan ketika istrinya mengandung? Jangan dibebani istri. Makanya waktu hamil bini awak Pak, jangan dulu nyuci dia, biarkan kita dulu nyuci. Gitulah. Terkadang banyak. Makanya terkadang usia janin 5 bulan mau juga jatuh dia. Capek dia, lemah janinnya, mau juga jatuh bayi itu. Makanya bagi suami, ya janganlah terlalu beratkan istri itu. Kita yang ngerjai rumah. Kerjasamalah. Terkadang kita laki ini Pak, egois sekali kita. Begitu pulang kerja, hidangan harus lengkap. Enggak ada bentak-bentak. Macam pembantu lah bini itu di rumah. Bayangkan, pengorbanan istri luar biasa nih. Dia mengandung 9 bulan. Mama kita itu. Maka kita yang punya mama hari ini, jangan disia-siakan. Aku amalkan nih Pak, mama udah masih ada mama. Ayah sudah meninggal. Enak berkah hidup awak. Pertama mama, jangan takut bini. Kadang kita ini bawah ketek bini kadang. Alah, jenggot besar, panjang, tapi takut bini. Cukur aja jenggot tuh. Apa artinya? Aku bukan provokator ini, mengajarkan ini kan. Kalau bini kita mati, bisa ganti bini yang lebih cantik. Iya kan? Mau semangat bapak ini, iya Ustaz. Tapi kalau mama kita mati, tak bisa diganti. Apa artinya? Seorang perempuan yang paham agama, pasti tak melarang lakinya berbakti sama mamanya. Tak tahu, tak dilarangnya itu, dibiarkan. Kenapa? Paham agama. Tapi kalau bininya mata duitan, ngasih 100 awak udah ribut itu Pak. Ini kadang hari ini. Jadi kita siap-siap ini cari yang bagus. Jadi kita menikah itu bukan karena cantik. Hati-hati kalau kita menikah karena nafsunya, rusak Pak rumah tangga. Kita buktikan aja masing-masing, kita tarik aja diri kita ini. Siapa menikah karena nafsunya, rusak nanti perempuan sudah jelek mukanya, luntur cintanya, pasti itu. Iya. Enggak boleh nikah karena nafsu, karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu rumusnya. Siapa nikah sama orang lain karena pangkat, jatuh pensiun dia, benci nengok orang tuh. Enggak ada lagi, dianggarkan lagi kan? Golongan tak ada, tinggal golongan darah. Apalagi mau diharapkan? Siapa menikah karena hartanya, jatuh miskin, benci nengoknya. Jadi nikahlah karena agama.
Ketika dia mati, justru itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang lajang-lajang juga nasihat juga ini kan. Bagi kita laki-laki, kalau menikahi perempuan 4 syaratnya, kata Rasul. Yang pertama, lihat agamanya. Yang kedua, lihat akhlaknya. Banyak hari ini Pak, hafiz Quran tapi bejat tingkahnya. Banyak hari ini. Banyak. 30 juz di kepalanya, tapi mulutnya kotor. Hafiz Quran, tapi auratnya diumbar, joget-joget, main TikTok. Apa itu? Jadi sesuaikanlah. Aku tak habis aku. Enggak pesantren pun, SMA aja. Tapi minimal awak arah-arahkanlah nafsu ini. Agak pijak sikit nafsu itu. Ya begitunya itu kan. Banyak sekarang Pak, Allah kalau bicara sama orang, Allah bahasa Arab. Agak kerap-arapan. Mana akhi, mana ukhti. Tingkahnya bejat. Ini hati-hati kita ini. Ya Pak ya. Yang pertama agama. Yang kedua akhlaknya. Yang ketiga paras wajah. Jangan pula yang suming-suming dicari. Siapa pula mau yang peot-peot, yang cantik. Yang keempat nasab keturunan. Nasab keturunan. Apa maknanya nasab Ustaz? Lihat siapa orang tua si perempuan ini. Ahli solat atau ahli maksiat. Itu dipertimbangkan juga Pak. Untuk menikahi perempuan. Dipertimbangkan. Bagaimana mamanya, bagaimana ayahnya, bagaimana nenek kakek nenek opungnya, dipertimbangkan. Tapi kalau nasabnya baik-baik, ayahnya alim, mamanya rajin wirid, tutup aurat, insya Allah anak pun insya Allah aman lah itu. Maka sekarang hari ini bapak-bapak, banyak hari ini anak-anak muda kita mencari pelampiasan dengan berzina. Kenapa? Enggak sanggup melawan nafsu ini. Makanya bagi kita laki-laki, untuk mendapatkan surga satu aja langkahnya. Apa dia Ustaz? Pijak nafsu, selesai masalah. Pijak nafsu itu Pak, aman lah kita itu. Kadang kita nafsu ini enggak sanggup awak. Pijak nafsu, aman masalah, selesai, masuk surga kita. Udah Pak ya? Jadi tema kita hari ini ada 5 alam menurut para ulama yang kita lewati manusia. Tolong tuangkan dulu minum-minum jang. Tuangkan dulu. Yang pertama kata ulama alam ruh. Jadi hadirin sebelum kita lahir ke dunia ini, kita berada di alam ruh. Ya, maka ruh ini milik Allah. Ditiupkan ke dalam jasad. Maka kita yang hidup Pak, jangan merasa hebat. Kenapa kau bisa hari ini bermaksiat, berzina? Karena masih ada ruh dalam badanmu. Betul Pak? Kenapa hari ini kau sabu narkoba? Karena masih sehat. Maka kata Nabi, gunakan masa mudamu sebelum datang tuamu. Gunakan, ini anak muda ini rajin wirid kalian. Gunakan masa muda. Ada satu ungkapan anak muda yang saya dengar. Apa dia bilang? Ustaz, mumpung kami masih muda, puas-puasan maksiat. Ini salah ini Pak. Bahaya ini. Mumpung muda kami Ustaz, puas-puasin awak maksiat. Nanti udah tua, udah payah. Nah ini bahaya. Ini orang orang kafir ini, bejat. Jadi masa muda itu digunakan ngapain? Untuk menuntut ilmu agama. Kalau sudah dasarnya udah elok, insya Allah aku hari ini 28. Menuju 40, 12 tahun lagi harus istiqomah. Kita nih Pak, Bapak berapa ini ya? Yang 30 sekian, ayo berlomba kita ini, fastabiqul khairat. Aku 28, 12 tahun lagi menuju angka 40. Ya, kalau sudah 40 tahun istiqomah, maka sudah ada jaminan insya Allah sampai mati nanti awak sudah bisalah beramal, alangkah sikitnya. Yang pertama alam ruh, yang kedua hadirin alam rahim. Inilah hari ini Ibu Ella Udina binti Sutrisno. Aku tak bisa makan kue ngomong. Kayak mana makan kue ngomong? Alah, bungkuskan. Alah. Kadang kalau maulid lagi Pak, ada kue, ada anggur. Kayak mana cakap makan anggur? Cobalah. Begitu pulang tinggal anggurnya, kan dibungkuskan, tinggal anggur tu kan. Sakit otak awak nengoknya.
Bercandanya itu ya. Ya, karena hujan ini ya kan. Ya. Yang kedua apa Pak? Alam apa namanya Pak? Alam kandungan. Jadi di alam kandungan kita nggak lama, 9 bulan lebih kurang. Apa tugas kita di alam kandungan Pak? Digariskanlah 3. Yang pertama ditentukan rezeki. Makanya kita yang hadir jangan hebat-hebat kali cari duit. Udah pas takarannya bos. Kita tak mati sebelum rezeki kita habis kita makan. Nggak mati. Ya. Cuman masalahnya Pak, dalam Quran ada 8 pintu rezeki itu. Banyak kita tak tahu. Ada 8 pintu rezeki. Rezeki yang pertama pintunya, rezeki yang sudah ditetapkan. Nggak bisa lari ke orang lain. Nggak bisa nyasar. Jadi hari ini Pak luar biasa orang cari duit. Udah kerja pabrik, pulangnya sore, Grab lagi sampai jam 12 malam, jualan lagi, online lagi, tak kaya-kaya. Memang udah ditakar. Jadi kita yang hadir, maka jangan terlalu ambisi untuk dunia. Yang kedua hadirin, apa pintu rezeki yang kedua? Karena bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, akan kutambah lagi nikmat yang lain. Jadi ini Pak, kita datang wirid nikmat Allah. Rezeki itu bukan berupa duit. Jangan mata-duitan kita. Kadang kita kan gitu Pak, ukurannya duit. Kesehatan rezeki. Ini datang telah lahir cucu rezeki ini. Ada orang 8 tahun kawin-kawin, tidak ada anak. Siapa mau disalahkan? Lakinya, ganteng, tegap, kencingnya memancar. Gak ada anak. Ya, jadi bersyukur ini. Aku nikah 4 bulan juga kosong. Itu udah pening awak. Berobat sana sini, kusuk kata orang kusuk, suntik. Tak apa-apa, udah. Dapat juga anak, udah lahir 3 bulan umurnya. Bersyukur kita itu. Jadi rezeki itu bukan karena duit saja. Kesehatan, anak lahir, ada cucu, anak bisa diatur. Rezeki itu. Terkadang kita punya anak hajab hari ini kita. Berantem aja sama anak. Sama anak ribut aja di rumah. Perang sama ayahnya. Panas hawa rumah tuh Pak. Tak mau elok cakap tuh, tinggi cakap tuh. Seolah-olah ayahnya dianggap lawan sama anak. Begitu ditelepon sama ayahnya, bentar anaknya itu. Mana kau nak? Bentar lo, bentar. Heboh kali pun. Macam anak TK dibikinnya. Ini kejadian zaman sekarang. Dulu kita Pak dimarahi mama awak. Allah tak berani bercakap. Aku rotan dulu paha ni. Kebenaran nana paha ni Pak. Bekas-bekas. Merah-merah. Tak berani lawan. Lawanlah kau bertawuk kau kata. Iya. Lawan kau berkubunuh kau sekalian kata Allah Tuhan. Ya Pak ya. Nah, jadi baik-baik kita ini. Alam rahim. Jadi hari ini menantu di rumah ini jaga fisik. Banyak makan. Makan yang bergizi dianjurkan. Kurma. Banyak makan kurma. Air jam-jam beli. Minumnya air jam-jam aja. Supaya menjadikan anak itu merangsang anak yang soleh. Aku gitu dulu waktu lahir. Agak mahal sedikit. Tapi tak apa-apa lah untuk anak itu. Jangan makan bakso. Kembang anak itu nanti. Oyo dia. Loyo lahir. Bulat kayak bakso. Iya. Kurma. Air jam-jam diminum. Apalagi terapi zikir. Tiap malam zikirkan anak itu. Walaupun capek laki itu zikir minimal. Putar 100 tasbih itu. Pegang perutnya itu. Di mana letak anak itu, situ letakkan tangan kita itu. Terasa nanti itu Pak. Nah, bunyi jantungnya itu nanti. Aku udah tes. Bunyi dia. Jangan marah-marah. Nanti sedih janinnya itu. Mamanya sedih, dia pun ikut sedih. Nah, ini diajarkan agama ini. Makanya Pak ada juga usia kandung 7 bulan hilang janinnya. Tak tahu kemana. Ya ada kan? Nah, kata orang dicuri jin. Tak siapa yang curi, tak tahu aku. Hilang janin itu 7 bulan anak itu dalam. Kenapa? Allah lah yang maha kuasa. Sebab kalau kita ukur mahanya Allah ini luar biasa. Nabi Adam tak ada bapaknya. Tak ada mamanya. Lahir Nabi Adam. Menurut akal logika enggak mungkin Nabi Adam lahir enggak ada hubungan perkawinan.
Tapi menurut Allah mungkin. Kun fayakun aja selesai. Nabi Isa, siapa mamaknya Pak? Oi. Bapaknya siapa? Nah, itu wanita pingitan. Begitu usianya lahir sampai dia umur akil balik dikurung lapak di Masjid Al-Aqsa itu. Ketika hamil, ya Allah, kenapa kau buat aku hamil? Akan menjadikan fitnah di kampung. Kata Allah, diam. Kalau ditanya orang, siapa bapakmu, siapa suamimu, tunjuk aja perutmu. Ditanya orang, siapa yang menghamili kau Maryam? Ditunjuknya aja perutnya itu. Siapa buat kau hamil? Tak berani cakap. Begitu lahir Nabi Isa bercakap, Ana Abdullah, aku hamba Allah. Ini hebatnya. Makanya Pak, ada anak-anak ini mengandung lahir, ini anugerah besar. Maka jangan disia-siakan anak. Terkadang kita gitu Pak, udah anak banyak, anak 8 sampai 12. Ada Pak 12, tiap tahun 1, beranak tiap tahun. Apa yang saya sedihkan Pak? Yang saya sedihkan bukan ilmunya, rata-rata berilmu. Tapi anak pertama ahli bahasa Inggris. Anak kedua matematika. Anak ketiga bahasa Jerman. Anak keempat Mandarin. Anak kelima teknik mesin. Sampai anak 9. Enggak ada yang ahli agama. Ini kadang kita sedihkan. Minimal anak kita di rumah, anak bapak 5, minimal 1 gadaikan untuk agama. Kadang kita salah sebagai orang tua. Kuliah apa? Kedokteran sana, dokter. Apa? Bidan. Akhirnya apa? Dokter gelarnya, baca Qurannya, bahasa Lema. Untuk apa itu? Dunia lah banyak duitnya. Akhirat nanti gimana? Jadi minimal kita punya anak bapak 5, 1 korbankan untuk agama. Apa maknanya kalau 1 anak kita paham agama? Tempat curhat ayahnya enggak malu. Enggak malu Pak sama anak curhat. Dek, apa ya? Cobalah Dek ajari bapak cara mandi wajib. Kan enggak malu. Sama orang malu. Coba tanya sama aku, apa kau bilang? Oh ya udah tua, kayak mana ini? Enggak tahu, Allah. Nah, kan. Tapi kalau sama anak, bisa luas awak bertanya. Jadi kita nih Pak, bapak punya anak nih, minimal jadikan 1 orang saja untuk ahli agama. Ini menyelamatkan ini. Ama anakmu nanti dokter, mati orang tuanya, belum tentu dia mendoakan 5 waktu. Cek sholatnya. Anakmu polisi, mati orang tuanya, boleh jadi makan uang haram dia disimpang saat lantas. Ada? Ada. Anakmu tentara, mati orang tuanya, tambah banyak biniknya. Di Papua banyak biniknya, dilemparkan sana banyak biniknya. Itu apa itu? Jadikanlah anak kita nanti ini untuk gadaikan untuk agama. Apa kata ulama? Kalau anakmu kau gadaikan untuk dunia, kau hanya dapat 1 kali 2 meter tanah kuburan. Itu aja kau dapat. Tapi kalau kau gadaikan anakmu untuk agama, kau dapat luas surga seluas langit dan bumi. Aku bersyukur anak mualaf bisa jadi pendakwah di Medan nih Pak. Walaupun di kampung tak dihormati, kami di kampung tak dipakai Pak. Di sini dipakai, awak syukur. Tak dipakai. Iri lah orang pakai awak kan? Alah. Dicaci dulu awak. Biarkan. Jadi awak bangga awak hari ini. Minimal untuk awak bini, udah ada anak, udah bisa kubina nanti itu. Paham Pak ya? Jadi anak kita ini jangan untuk dunia tok semua. Dunia habisnya ini. Kadang kita hebat kali. Alah, kalau pesta anak kita itu luar biasa. Enggak ada hari ini pesta Pak panggil haflah Quran, jarang. Jadi robah pola pikir nih. Nanti bapak mengawinkan anak panggil Ustaz Darwin, panggil Ustaz Ajroi, panggil Ustaz Ja'far. Berkah. Mudah-mudahan nanti hamil anak istri pengantin hafiz Quran. Ini yang kita harapkan, keberkahan. Ini bahaya Pak. Udah hamil luar nikah dipestakan pula. Haram datang ya, haram ya. Yang marhaban haram kau marhaban. Yang datang diundang kalau kau tahu pengantinnya sudah hamil, haram datang. Titipkan amplopmu selesai. Kadang kita walaupun ponaanmu haram datang. Kenapa haram? Karena kita datang itu merestui doa restu. Nanti naik pelaminan, perut dah buncit. Apa kau ucapkan? Selamat ya dek ya. Selamat jinah berarti Pak.
Maka kami ini Ustadz Hendro, kami ini nggak mau datang. Udah sepakat kami itu. Ya saya tahu lah itu aman. Ya lah Ustadz, kita lah mulai dulu Ustadz nih, biar tahu orang tuh. Makanya anak awak apa udah buncit duluan, ya udahlah, kunduri aja dah. Aku tak mau aku datang. Pasti aku yang suruh doa kan? Aku paling gawat nerakanya, yang paling panas. Gak mau gitu. Iyalah ya kan? Jadikan keluarganya sakinah. Kok sakinah udah berjinah duluan kau? Mawaddah. Ditabuk Jibril besok. Gak mau. Pasti Ustadz dilemparkannya doa gawatnya kami ini. Ustadz, doa. Ku tengok perutnya buncit. Pesta bulan 6, bulan 7 lahir. Allah, Tuhanku. Ada juga bukan terata udah lahir. Ada waktu tunangan lahir, ada. Aku udah menyaksikan itu. Ada waktu tunangan datang pihak laki-laki, sakit perut si bini, calonnya. Bawa puskesmas. Datanglah orang tua seperempuan. Apa sakit anakku, Bu? Apa kata pihak rumah sakit? Selamat ya Pak ya, udah punya cucu. Pingsan mamanya Pak. Gak bohong ini. Pingsan mamanya orang tuanya. Udah dikuliahkan bidan. Habis 400 juta. Akhirnya apa? Kotoran yang ditaruh di atas kepala orang tuanya. Siapa yang salah? Orang tua. Bukan anak yang salah, orang tua yang salah. Kenapa kau biarkan dulu dia enggak mengaji waktu kecil? Kenapa? Dulu kami Pak dulu, kakak kami 2. Kalau datang laki-laki ke rumah itu disiram mama pakai air beras. Kau siapa kau? Apa yang kau datang? Bawa orang tua, aku udah siap kau ngawin bini anakku. Gitu orang kami suku Batak, Pak. Tapi sekarang kita di Medan nih, Pak, Allah datang cowok anak kita dilayani, dikasih mie Aceh. Tambah lama di situ dia. Dikasih kopi susu, Pak. Nah, minum dulu ya kan. Udah serak. Udah jam 9 ini, Bos. Nah, terlagi lagi ya. Ya Pak ya, tegas kita sama anak nih. Jangan takut sama anak. Jangan takut sama anak. Kalau yang kau buat itu kebenaran, jangan takut. Tapi jalan yang benar. Jangan jalan yang salah. Apa maknanya? Jangan kasih anakmu pacaran. Orang tuanya Pak diseret ke api neraka loh. Walaupun Bapak haji umroh. Ya Pak ya, dengarkan nih Pak. Walaupun Bapak haji bolak-balik umroh tiap bulan, anakmu jinah, maka dicampakkan orang tuanya Pak dalam neraka. Bayangkan itu. Maka anak jinah ini 4 masalahnya ketika anaknya lahir. Gak usah nikah balik, gak usah, kurang kerjaan, habis duit. Motong ayam lagi, gak usah nikah balik, udah sah nikahnya itu. Karena banyak kali kita ini fatwa, dari mana fatwa itu? Rukun nikah 5. Pertama wali hakim, ya kan? Kedua mahar. Ijab kabul, saksi, mempelai laki-laki perempuan. Selesai. Enggak ada kaitannya sama anak di dalam. Kadang kita ini lahir anak, nikahkan balik. Bikin lagi nasi kuning. Habis 2 juta lagi dana. Gak usah nikah balik, sah nikahnya. Apa jadi masalah? Anak yang dikandungan ketika lahir 4 masalah. Dalam kitab Fikih Islam wa Adilatu, pengarangnya Profesor Dr. Syekh Wahab Zuhaili. Kitabnya 10 jilid, harganya 2.800.000. Cek nanti kitabnya. Harus gini menyampaikan ini. Harus marah-marah. Gini pun kadang enggak masuk di jamaah. Halah Ustaz begitulah itu. Dan sakit hati Pak, aku sampaikan ini isi kitab. Apa masalahnya? Anak itu lahir anak jinah. Anaknya laki-laki ataupun perempuan, maka anak jinah ini Pak tak berhak memakai bin ayah, pakai binti mamaknya. Camkan ini hari ini. Sebelum terjadi Pak, inilah kita ajarkan fikihnya dulu. Tak boleh pakai bin ayahnya walaupun dia bikin di bawah pokok sawit, tak diakui. Tak diakui. Sekarang banyak artis-artis kan Pak, ada artis yang viral hari ini. Wih, jijiknya nengoknya itu Pak, Allahu Akbar. Tengok mempermainkan agama ini. Enaklah masuk neraka, aku udah bisa ciuman dalam neraka, jumpa sama artis-artis yang lain. Allah Tuhanku. Islam agamanya Islam. Yang kedua ya, anaknya laki perempuan, anak jinah tuh bukan anak haram, enggak ada anak haram. Perbuatannya yang haram. Jangan pandai-pandai kali
Mulut awak tuh Pak ya. Kadang banyak Pak, anak harammu mana anak haram? Jangan anak haram, perbuatannya haram, anak itu halalnya itu fitrah. Tapi statusnya anak zina. Kenapa dia anak zina Ustaz? Karena dia melakukan hubungan suami istri di luar nikah, maka zina namanya. Udah, yang kedua, anak zina lahir anaknya perempuan. Ketika dia menikah dengan laki-laki, maka ayahnya tak boleh jadi wali untuk si perempuan anaknya ini. Ngeri ini Pak. Siapa walinya Ustaz? Pakai oleh hakim dari Kecamatan Sunggal. Hubungi Pak Najaruddin. Telepon Ustaz tuh. Dialah yang boleh menikahkan. Ayahnya tak boleh, tak diakui nasabnya. Yang boleh menjadi wali hakim yang ada hubungan nasab. Ayahnya nasabnya putus, tak boleh dia jadi wali. Yang ketiga, anak zina lahir anaknya perempuan. Lahir anak yang kedua laki-laki, ayahnya meninggal dunia, kakaknya mau menikah. Maka yang kedua ini Pak sudah halal, yang laki-laki kan? Bukan lagi anak zina. Meninggal ayahnya, kakaknya mau menikah, maka adiknya tak boleh menjadi wali untuk si kakak. Beda nasabnya bos. Kalau nggak ngaji mana tahu ini enaknya wirid. Ada ustadznya penceramah, macam-macam gaya kami nih. Ada Ustadz Budi Kurniawan gitulah gayanya. Aku beginilah gaya aku, macam-macam ini. Baik-baik untuk berilmu ini. Udah ya, tak boleh adiknya jadi wali. Apa jadi masalah? Kakak tak tahu bagaimana nasab asalnya. Adiknya pun tak tahu, dinikahkanlah sama si adik. Berarti jinah lagi lah Pak si perempuan. Karena batal, jangan dia walinya. Kan gawat ini. Kapan kita tahu? Karena ngaji. Bapak kau udah ikut wirid kita Pak, udah bagus sekali itu. Apalagi hujan datang, Allah udah mantap ini. Kalau udah mau ngaji, bapak udah mau ngaji, opung-opung udah mau ngaji, udah nilai plus ini bagi kami para ustaz. Anak lajang ini udah mau ngaji nih semua. Allah, enak kali hati ini memandang, enak. Walaupun tak anakku ini, tapi enak hati awak. Kenapa? Kalau sudah ngaji, nggak mungkin narkoba. Kalau sudah ngaji, nggak mungkin dia jinah di pokok sawit. Minimal ada netralisir nafsu tuh. Itu enaknya Pak. Jadi ajak anak awak, ajak anak tuh. Udah, yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga ya, yang keempat. Anak zina ketika lahir, anaknya laki-laki atau perempuan, maka dalam kitab tersebut disebutkan anak ini hadirin tidak berhak mendapatkan harta warisan kedua orang tuanya. Tak boleh dapat. Yang boleh dapat Pak yang ada hubungan nasab. Anak ini nasabnya putus, maka tak boleh dapat. Ketika bapak kasih dia dapat harta warisan, haram dia makan harta itu, bukan haknya. Sekarang dipukul rata. Anaknya berapa Wak? 5. Anak pertama yang mana? Sawit sanalah 1 hektar. Kita udah tahu kayak mana anak ini kan. Dikasih juga, haram dia makan itu. Ini Pak ngerinya. Udah kita lanjut ya, aku udah serah aku ini, mau pikir lagi. Udah, alam rahim udah, alam dunia sekarang yang ketiga. Tadi alam ruh, ini sama ahli bait nih alam ruh. Yang kedua alam rahim, ini lagi mengandung 4 bulan. Udah saya kasih amalannya. Suaminya pun jangan bentak-bentak, suaminya pun sholat. Jangan nyuruh bini aja, bini, dek sholat kau dek, sholat kau dek. Apa gak sholat? Diam kau, dia bukan urusanmu. Oh, nggak bisa. Mesti kita dulu laki, Pak. Tahajud kita dulu, yang tahajud baru bangun istri itu. Udah? Yang ketiga kata ulama alam dunia. Sekarang kita masuk alam dunia, hadirin. Ini alam dunia ini final. Hidup hanya sekali. Jangan menghayal 2 kali. Umur ini Pak, dipakai enggak dipakai habis. Ya, dipakai enggak dipakai habis. Ini sifat umur. Yang kedua, kita semakin lama hidup, aja semakin dekat. Besok 2021, kalau kita mati 2024, 3 tahun lagi jatahmu hidup. Semakin dekat. Jadi kita hidup ini mengajar ajal. Ya, supaya kita sadar kita ini Pak, aku yang ceramah sadar. Jangan lagi main-main lagi kita. Ya, saya bersyukurlah dulu di mamak kami.
Bersyukur kali kami ditampar, dipukul untuk sholat. Inilah hadiah yang besar. Kalau tak digitukan dulu awak mungkin berjinah awak disimpang kan, nyabu, main togel, mimpi ular 32. Itu aja yang hafal. Pemain juga dulu udah jinak kan. Apalagi dunia ini Pak, ini alam ketiga ini final. Bapak kau di sini santai-santai hancur. Gak ada guna lagi bersantai-santai hari ini. Harus semangat. Pokoknya pikiran kita masjid, makmurkan masjid kita. AC-nya dingin, pengajiannya banyak. Inilah yang paling banyak masjid kita ini, yang lain tak ada. Yang ada pun paling sebelum sekali. Tapi kita banyak. Ba'da subuh ada. Malam Senin ada kan? Malam Senin ada. Gunakan itu, bawa catatan. Jangan sok hafal. Jangan malu catat. Ada kurang tanyakan. Ceramahkan sama anak tu. Rugi bapak enggak datang ke masjid tu, banyak uang keluar loh. Berapa juta per bulan itu kalau untuk pengajian aja. Enggak dimanfaatkan, rugi. Yang kedua, jangan komentar dari mana uangnya, bukan urusan kita itu. Kadang gitu Pak, pengurus, dari mana uangnya? Kalau begitu mulut-mulut nih Pak, kadang lancip bibirnya tuh kan. Gini mulut tuh kan, dari mana uang tuh? Datang kau, tunjukkan uang kas tuh. Ini yang begini tuh, yang nggak pernah ke masjidnya ini Pak. Betul? Ini orangnya itu yang nggak pernah datang. Kalau datang dia kan ada keterangannya kan. Pengajian subuh sekian honor, sarapan sekian. Nggak pernah datang, begini aja mulutnya itu. Dari gunakanlah itu Pak. Apalagi pengajian subuh akbar, menghadirkan ustaz-ustaz yang berkualitas. Kami pun kena campak hari ini, nggak laku lagi kami Pak. Dulu kami dipanggil pengajian akbar itu, sekarang enggak, singkirkan semua, hilang proyek seketika. Gunakan itu, ngaji terus, nggak ada hidup tanpa ngaji. Sebab kalau kita beramal nggak ada ilmunya, nanti keliru. Ada waktu saya khutbah Jumat di kampung di Simalungun, bukan Jumat, Idul Fitri. Saya nggak mau imam, saya ngetes saja. Udahlah, lewat imam. Ya. Itu kan takbir 7 kali takbir, baru baca surah. Takbir itu sunnah, nggak wajib. Datang yang sampai semangat dia. Begitu imam ditakbir, Allahu Akbar, dibaca ya Fatihah. Woi, takbirnya, takbir, bukan Fatihah katanya. Di waktu sholat itu. Takbir bukan Fatihah katanya. Berarti nampak nggak punya ilmu ibadahnya. Ada juga sholat berjamaah, anak-anak ribut, langsung latah bibir waktu, diam katanya pula sama anak-anak itu. Tak latah, tak sekali, nggak tahu lah saya itu. Ada langsung cerita ini. Begitu sholat, anak itu diam, dibilangnya pula begitu. Ya batal sholat itu. Berarti nggak punya ilmu. Nah, enak kita berilmu ini Pak. Dijamin Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Catatan ilmunya ilmu agama. Ya Pak ya. Udah terakhir. Bercepat kita ini. Apalagi Ustaz? Alam akhirat. Dunia hari ini kita waspada, siap-siap, kubur menunggu. Nanti kalau mati awak diganti kain kapan, berapa lapis? 3 lapis, bukan uangmu, uang STM. Bukan uangmu itu, uang STM aja itu. Bahannya panas, harganya pun murah. Kalau kita beli baju kan kita pilih-pilih bahannya. Ini apa bahannya? Katun, mahal 250. Lebih dingin, mahal 600. Kain kapan rata. Menteri pun mati, itu juga dipakai. Presiden mati, sama kain kapannya, nggak ada beda. Nggak boleh nempah. Aku polisi, pakai coklat-coklat, ya tak boleh. Aku tentara, pakai loreng, ya tak boleh. Aku direktur Pertamina, mandikan pakai pertalite, ya tak boleh. Mana boleh? Sama. Ketika berhadapan dengan hukum agama, sama rata. Siapapun kau, apapun gelarmu, sama. Apa kita banggakan hari ini? Apa kita senangkan hari ini? Nggak pakai kancing Pak, pakai tali pocong aja, bercepat digebukin.
Itunya itu. Kau pakai kancing lama lah, bukanya lagi kan. Kalau pakai tali simpul itu ikat tuh, buka mulut. Buka, habislah. Sekali pukul 7 hasta tanah tembus ke dalam. Makanya kita Mirjani itu bilang, makanya masuk itu pula nanti payah pula kan. Dipayah pula kami ini viral. Dah. Jadi alam akhirat, alam kubur menunggu itu Pak. Ya, siap-siap kita masuk ke dalam. Kematian tidak menunggu kita bertobat. Ingat itu Pak. Ini sedihnya kita ini. Kematian datang tak menunggu kau punya amal. Kematian datang tak menunggu kau solat bertobat. Usiamu muda ataupun tua sudah datang ajal, mati seketika. Mau berzinah, mau narkoba, datang ajal tak bisa dimundurkan. Pas. Ini sedih kita hari ini. Maka Nabi patut dia satu hari dia beristighfar berapa kali Pak? 70 sampai 100 kali. Kita cobalah. Berapa kali istighfar kita? Habis sholat pun 3 kali. Itu pun pendek-pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, ciao, pulang. Astagfirullah, astagfirullah. Dah, pulang. Gatal pantat tu lama-lama. Pulang. Kenapa enggak 100 kali kita istighfar tu? Kasih yang panjang-panjang. Nabi contohkan itu. Maka Nabi sebelum mati terucap dia ummati. Umatku kayak mana nanti ya Allah. Umatku ini lalai. Tengoklah hari ini kan. Masjid kita. Kalau saya di komplek kami tinggal, di Payagali itu komplek PLN itu, aku hafal siapa-siapa yang sholat 5 waktu. Hafal aku itu. Sampai duduknya hafal aku itu. Udah 2 yang mati Pak semalam. Oh dulu ada di sini dia sering ya, udah mati dia, aku udah di sini gantinya ya aku bilang. Hafal. Rata-rata enggak ada yang mau sholat. Karena orang yang sholat ini macam-macam tipikalnya kan. Ada waktu hidup enggak mau ke masjid, tunggu mati baru masuk masjid. Ada. Waktu hidup anti sama masjid, gatal telinganya Pak dengar kata masjid. Ketika dihidupkan kaset ngaji, apa dia bilang? Kecilkan masjid tu, pening. Inilah Fir'aun zaman now itu Pak. Tapi kalau dangdutan tahan dia 5 jam. Kuat. Dengar sampai ke simpang sana. Kenapa dibacakan ayat-ayat Quran? Gatal telingamu. Ada apa ini? Jadi kita ini sadarlah kita Pak bakalan mati. Jadi alam akhirat disitulah dipertunjukkan Pak. Saya baca dalam kitab Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi itu, ketika nanti manusia digiring di padang mahsyar, dikumpulkan, dibariskan, dipanggil satu-satu kita ke depan. Syahriaman, maju. Iya ya Allah. Ditunjukkan video waktu hidup, waktu lajang sampai mati. Ditunjukkan Pak, walaupun berzinah kau gelap-gelapan, ada yang rekaman secara langsung kiraman katibin. Kiri kanan. Ngeri ini Pak. Ditunjukkan video itu ya Allah. Inilah tingkahmu rupanya. Kau bersorban ceramah, kau pakai sarung, tapi berzinah kau di belakang layar. Dari kami ini ustadz ini, tak enak jadi ustadz, enggak enak. Enggak enak jadi ustadz, cuma dapat amplop aja enaknya, habis itu enggak enak. Yang pertama, nomor 2 kami masuk neraka ini. Setelah orang kafir, kamilah yang nomor 2, baru bapak nomor 3. Kenapa kami yang nomor 2? Kami mungkin pandai ceramah, belum tentu ku amalkan yang ku ceramahkan. Bahaya ini. Bahaya ini Pak. Ada begitu Ustaz, sholat tahajud, dia enggak tahajud. Ke masjid, dia enggak ke masjid. Ini bahaya Ustaz begini. Jadi aku sedikit ku amalkanlah. Ya Pak ya, ditunjukkan video kita hidup. Enggak sanggup kita Pak, di situ mama, di situ ayah, di situ mertua, di situ Rasul. Kata Nabi, ya Allah umatku bejat rupanya kau Allah Tuhanku. Mencari pondok, sana kau lari. Simpang Pemda. Gajah Mada. Allah. Harga cepet 50 pun kau embat. Harga 75 pun kau banting. Aduh lah Tuhan. Usah. Ditunjukkan itu. Baru kedua foto-foto kita ditunjukkan semua. Udah Pak ya? Udahlah. Demikianlah ceramah ini. Menggugah iman aja ini Pak. Kalau Bapak takut dengan ceramahku, berarti hidayah masuk ke dalam. Itunya kuncinya itu.
Kalau takut dengan ceramah ini, aku pun takut ini, gemetar dengan menceramahkan ini. Mudah-mudahan pertama tadi bahaya zina. Hati-hati kita anak lajang yang berhadir. Ya anak-anak kami, kalau enggak sanggup kau menahan nafsumu, kumpul duitmu, nikah. Kucarikan jodohmu nanti. Kumpul uang nana, kerja kau baik, kurangi rokokmu, selesai. Itunya masalahnya itu. Karena bahaya kita sekarang, Pak. Karena Facebook ini pun udah rusak, dari handphone aja udah rusak kita. Rencana buka YouTube ceramah untuk somat nyawa kan, keluar iklannya tak berbeha. Allah Tuhan. Niat awak banyak pertama kan, nengok Ustadz Abdul Somad ceramahnya yang lagi viral. Ada iklannya tak berbeha. Allah. Tak ditengok 5 detik pula itu palar. Urusan hari. Jadi udah rusak memang Pak. Udah ditaruh orang tuh sikit. Akhirnya apa? Lari pikiran tuh. Oh yang waktu sendiri di kamar. Oh yang waktu kalau lemas, pucat. Pucat, kurang gizi. Beli telur 2. Susu. Nah, inilah. Nah udah. Jadi selamat kepada Ibu Ella Audina binti Sutrisno. Hari ini Anda sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Ini calon ibu dulu ya. Sebentar lagi seorang ibu. Jadi ketika nanti sudah jadi ibu, jadilah seperti ibu-ibu bagaimana istri Rasul. Ya, taatlah awak. Ini yang kita harapkan. Terkadang banyak Pak dapat gelar, dia gelar ibu, tapi tak cocok karakternya sebagai ibu. Ini rusak ini ya. Gelarnya mama, tapi tak pantas dipanggil mama menurut karakternya dalam ruang lingkup agama. Mama itu bukan hanya beranak menyusui, babi pun pandai beranak menyusui. Terkadang kita begitu Pak sebagai orang tua, udah anak pret dah selesai, biarkan. Binatang pun pandai Pak kalau itu. Apa tugas kita orang tua? Didik anak ini jadi anak yang baik. Jangan beranak, bikin lagi, enggak. Kalau gitu binatang lebih jago daripada kita. Babi itu 2 lusin, 1 lusin anaknya pret 12, 8, 9. Iya. Nah, jadi kita itulah beda sama hewan tuh kan. Kita didik anak kita ini untuk di jalan agama. Demikian, sehat kita semua Bapak Ibu. Ya, rajin wirid, bangkitkan wirid. Semangat kita datang kajian di masjid-masjid kita, rangkul anak-anak remaja kita. Ini pengawalku ini, satu yang ada, satu enggak ada. Pincang. Nah, inilah adanya. Nah, jadi ini pengawal ini luar biasa, Satgas. Ini yang spesial, yang lain semua pada gabung, kita lain babu sahlah. Iya kan? Ini luar biasa ini. Nah, tapi pun walaupun diangkat jadi Satgas awak, subuhnya datang. Apalagi sholatnya dijaga. Jadi kita nanti berkawan di sini Pak, akhirat nanti kita jumpa insyaallah. Nah, nanti kalau tak ada saya di dalam surga ngomong, ya Allah mana Ustadz kami, Ustadz Batak. Nah, ya Allah kami dulu ngaji sama rumah Pak WKM, acara 4 bulan anaknya. Gitu kita berkawan tuh Pak. Jadi cari kawan-kawan yang soleh, jangan kawan yang salah. Sekarang banyak Pak kawan-kawan yang bejat banyak. Tapi cari kawan yang soleh berat. Bagaimana ciri-ciri kawan yang soleh Ustadz? Yang pertama dibanguni awak tahajud Pak. Ini enaknya kawan yang soleh ini bayar. Bang bangun bang. Jam 4 ini. Ngapain? Tahajud. Tahajud dibangun kawan itu. Apalagi Ustaz ada kawan yang soleh ini. Diingatkan puasa Senin Kamis. Nah, cobalah kita lah Pak kita ini. Sudahkah kita hari ini mengalami kawan kita mengingatkan begitu? Nah, diingatkan kita baca Quran. Ada Ustaz Somad ditelepon, dijemput kita ke rumah nih. Ayo, tin, mana kita? Ustaz Somad di Johor. Ayo, udah. Minyak aku yang ngatur. Naik aja kau, udah. Nanti kita makan situ, simpang. Semangat itu Pak. Tapi sekarang anak kita sekarang nggak ada kawannya bejat semua. Iya Allah sedih kali kita ini. Nongkrong yuk, simpang yuk, apa main game. Jam berapa pulang? Jam 3 pulang. Subuhnya lewat. Ya Pak ya, ini rusaknya kita. Demikianlah Pak. Doakan saya selalu di perjalanan. Saya balik hari Senin ada 2 kabupaten mengundang ini. Labusil sama Labura sekalian pulang ke rumah mertua karena istri sudah menyusul duluan. Jadi karena mertua mengundang tak berani awak tolak. Jadi acara di kampung mertua tak berani awak bantah itu walaupun ada jadwal di Medan saya batalkan yang lain. Karena ini mama awak ini kan. Raja merintah mana bisa ditolak.
raja merintah kita, jangan ditolak itu. Besar berkahnya itu, Pak. Jangan coba-coba tolak itu. Karena perintahnya itu goyang aras itu diperintahkan kita dakwah tuh. Oke Pak ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.